akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Risma Nurul Hasanah dari absen 30. perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ani dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutiara Safitri, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Ayu Mainor dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Sama Sujanito dari absen 41. Perkenalkan, nama saya Mahdi Hasan Musawi dari nomor absen 19. Jadi waktu pembagian materi kemarin kita pembagian penyerangan atau pengeboman ke pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor. Nah, materi yang akan kita pelajari nanti itu yang pertama ada pengantar materi, yang kedua latar belakang peristiwa, yang ketiga strategi penyerangan, yang keempat tokoh yang bersangkutan atau berperan penting, yang kelima dampak peristiwa, dan yang terakhir kronologi peristiwa. Untuk pengantar materi akan disampaikan oleh Nabila. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari mengapa Jepang menyerang Pearl Harbor. Kita akan menjelaskan poin-poinnya ya. Ini kita ambilnya dari poin-poin. What is the attention Pearl Harbor? Nah, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang memutuskan untuk melakukan serangan mendadak terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Nah, itu di tempat itu di Hawaii pada hari Minggu. Nah, hari Minggu pagi tanggal 7 Desember 1941. Serangan ini Pearl Harbor rusak parah dan menewaskan banyak orang dan membuat Amerika mengalami kerugian besar. Amerika kemudian mengibarkan bendera perang terhadap Jepang. Beberapa hari kemudian Jerman dan Italia menyatakan perang melawan Amerika Serikat. Nah, untuk selanjutnya latar belakang pengeboman di Pearl Harbor ini itu yang pertama Jepang menguasai wilayah Indochina dan bersekutu dengan blok poros yaitu Jerman dan Italia yang menyebabkan ketegangan antara Jepang dan Amerika. Jadi sekitar tahun 1937 ini Jepang melakukan invasi besar-besaran kepada Cina. Nah, setelah penyerangan yang besar itu hubungan Jepang dengan negara barat khususnya Amerika itu menjadi rusak. Nah, karena hubungan mereka rusak, akhirnya Amerika ini memutus hubungan ekonomi dengan Jepang. Amerika menghentikan ekspor minyak ke Jepang. Nah, karena tidak punya sumber daya yang memadai untuk pertumbuhan ekonomi, akhirnya Jepang ini pergi ke Asia Tenggara untuk mencari sumber daya yang lebih memadai. Nah, itulah mengapa Jepang nanti masuk ke Indonesia. Nah, karena Jepang ini tahu kalau dia ke Asia Tenggara akan menyebabkan perselisihan dengan Amerika lagi, maka Jepang melakukan penyerangan yaitu mengebom pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor. Nah, tujuan penyerangan ini itu salah satunya untuk melemahkan angkatan laut Amerika. Nah, selagi Amerika ini membetulkan dan membangun lagi angkatan lautnya, itu kesempatan itu digunakan untuk Jepang untuk pergi ke Asia Tenggara dan mencari sumber daya yang memadai lagi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya penyebab Jepang melakukan penyerangan ke Amerika itu yang pertama, Amerika Serikat memutuskan hubungan ekonomi dengan Jepang yaitu menghentikan ekspor minyak buminya tadi. Yang kedua, Pearl Harbor dinilai sebagai pangkalan militer yang digunakan Amerika untuk mengawasi wilayah Pasifik atau secara umumnya ini untuk melemahkan angkatan laut Amerika. Dan yang ketiga, memperlambat gerak Amerika Serikat di wilayah Pasifik. Dan yang terakhir, mempermudah ekspansi Jepang ke Asia Tenggara. Jepang melakukan ekspansi itu untuk mencari minyak dan sumber daya yang sudah di stop oleh Amerika tadi. Ada 3 strategi yang digunakan, yaitu yang pertama negosiasi diplomatik, yang kedua Jepang menipu Amerika dengan alasan perdamaian,
Yang ketiga, 2 gelombang serangan udara. Negosiasi diplomatik. Jepang mengadakan negosiasi diplomatik dengan Amerika Serikat untuk berdamai dan membahas kebijakan Amerika Serikat mengenai pembatasan bisnis dan pembekuan aset Jepang di Amerika. Yang kedua, Jepang menipu Amerika dengan alasan perdamaian. Jepang memanfaatkan waktu perundingan untuk melancarkan serangan terhadap Pearl Harbor. Yang ketiga, 2 gelombang serangan udara, total 353 pesawat diluncurkan dari 6 kapal inti Jepang, dipimpin oleh Komandan Mitsuo Mochiya. Baik, materi berikutnya adalah tokoh dari pemimpin armada. Ada Hitoshi Mamura dari Jepang, Nagumo Tsuichi, Laksamana Muda Husband Edward Kimmel. Lalu perancang serangan yakni Laksamana Isoroku Yamamoto. Materi selanjutnya yaitu dampak pengeboman Angkatan Laut AS di Pearl Harbor. Yang pertama, dampak bagi Amerika Serikat. Dampak bagi Amerika Serikat yaitu satu, gerakan Amerika untuk berperan di kawasan Pasifik menjadi terhambat akibat banyaknya korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kedua, Amerika mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan rekondisi kemampuan tempur kapalnya. Yang ketiga, yaitu rakyat Amerika semakin terdorong untuk terjun langsung ke perang dengan mendaftarkan sebagai sukarelawan. Hal itu mengakibatkan cepatnya pemulihan militer Amerika, sehingga pada 8 Desember 1941 Kongres Amerika Serikat menyatakan perang pada Jepang. Dampak bagi Jepang dari pengeboman ini adalah yang pertama, Jepang dapat dengan leluasa melakukan ekspansi ke Asia Tenggara untuk menduduki Indonesia dan Filipina. Sedangkan Amerika harus menunda keinginannya untuk turut melakukan ekspansi di kawasan Asia Tenggara karena Amerika Serikat perlu merekondisi kemampuan tempur kapalnya. Yang kedua, Amerika Serikat melakukan pembalasan kepada Jepang dengan melakukan pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Yang berikutnya adalah video ilustrasi dari kronologi pengeboman Pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor.
Dan selanjutnya adalah kronologi peristiwa pengeboman. Pada 26 November 1941, 6 kapal induk Jepang bergerak dari Teluk Hitomabu tanpa menggunakan radio agar Amerika tidak dapat mendeteksi kapal yang mendekat menggunakan radar. Serangan terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada 7 Desember. Jepang melakukan perundingan dengan Amerika dan instalasi militer sesaat sebelum pukul 8. Ratusan pesawat diluncurkan dari 6 kapal itu. Jepang menyerang lapangan udara militer pada saat yang bersamaan juga menyerang armada di Pearl Harbor. Tujuannya agar dapat menghancurkan pesawat-pesawat Amerika sebelum mereka dapat mempertahankan diri melawan Jepang. Untuk gelombang kedua terjadi pada pukul 8.30. Sebanyak 170 pesawat Jepang dihancurkan 30 menit setelah serangan pertama. Muncul di atas pelabuhan. Dari 9 kapal yang berlabuh di Pearl Harbor, target utama ada 8 kapal perang. Ledakan dan kebakaran tersebut menewaskan 1.177 awak kapal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.